Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Asriani dari kelas 11 Kimia 2. Saya akan menjelaskan tentang proses pencernaan manusia. Organ-organ pencernaan manusia terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus. 1. Rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan ludah. Gigi berperan dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis. 1. Gigi seri, gunanya untuk memotong makanan. 2. Gigi taring, gunanya untuk merobek makanan. 3. Gigi geraham, gunanya untuk menggilas dan mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap. Karena itu, kita bisa membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit dari makanan. Ludah atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah juga berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim tialin. Enzim tialin inilah yang nantinya akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan dinding kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Selanjutnya, makanan kita akan menuju lambung. Lambung adalah organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Getah lambung mengandung 3 enzim, yaitu enzim pepsin, renin, dan juga asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Dan asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Selanjutnya, makanan yang kita cerna akan menuju usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Tidak hanya itu, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm yang berfungsi mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Dan enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum berada di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang 2,5 meter dan berfungsi mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Usus penyerapan merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Setelah itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar.
Usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Organ pencernaan selanjutnya adalah rektum. Rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Terakhir, anus. Anus adalah, lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Cukup sekian penjelasan proses pencernaan makanan pada manusia dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.